Pendapat penuntut umum atas perlawanan terdakwa Richard alias Dr. Richard Lee bin Herling terhadap dakwaan penuntut umum nomor PDM 152 TNG 06/2026 tanggal 4 Juni 2026 dalam perkara pidana register nomor 998/Pitsus/2026 PNTNG di Pengadilan Negeri Tangerang. Pendahuluan Majelis Hakim yang mulia, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati, serta pengunjung sidang yang kami hormati. Pertama-tama kami ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan pendapat atau tanggapan atau bantahan atas perlawanan yang telah diajukan oleh terdakwa pada persidangan hari Kamis tanggal 25 Juni 2026. Bagi penuntut umum, surat dakwaan merupakan sebuah mahkota dalam suatu proses penuntutan. Oleh karena itu, di dalam membuat surat dakwaan, terpenuhnya semua aspek, baik aspek formal maupun aspek material, menjadi perhatian utama dengan harapan dapat dipenuhinya sebuah standar dakwaan yang dapat diterima baik secara yuridis maupun ilmiah. Namun demikian, apa yang dilakukan oleh penuntut umum tidak otomatis dapat diterima oleh semua pihak, terutama dari sisi terdakwa atau advokat, karena antara penuntut umum dan advokat meskipun memiliki tujuan objektif yang sama, akan tetapi di antara keduanya dalam posisi yang berbeda, sehingga tidak jarang memiliki sudut pandang yang berbeda, dan yang pada akhirnya memberikan pendapat yang berbeda terhadap suatu permasalahan yang sama. Kami menyadari sepenuhnya adanya suatu perbedaan antara kami penuntut umum dengan advokat terdakwa di lain sisi, karena oleh KUHP dibuka peluang yang demikian, mengingat begitu sulitnya memberikan definisi konkret bagaimana sebenarnya surat dakwaan secara cermat, jelas, dan lengkap. Bahkan di antara ahli sekalipun ada yang berpendapat bahwa tentang bila mana suatu uraian mengenai suatu peristiwa pidana yang didakwakan dalam dakwaan itu dipandang sebagai cermat, jelas, dan lengkap, kiranya sulit bagi penulis untuk dapat memberikan suatu pedoman singkat dan dapat diperlakukan secara umum. Dr. Andes Lamintang dalam bukunya KUHP dalam pembahasan secara yuridis menurut jurisprudensi ilmu pengetahuan Sinar Bandung 1984 halaman 319. Dalam kesempatan ini kami akan menyampaikan pendapat atau tanggapan atas nota keberatan eksepsi yang diajukan oleh terdakwa. Namun sebelumnya izinkan kami mengutip ketentuan dalam KUHP serta pendapat ahli mengenai materi yang berhubungan dengan perlawanan terdakwa maupun tanggapan penuntut umum, yaitu Pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHP, bahwa dalam hal terdakwa atau penasihat hukum mengajukan keberatan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat terima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada penuntut umum untuk menyatakan pendapatnya, hakim mempertimbangkan perlawanan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan. Bahwa ketentuan pasal 206 ayat 1 KUHP tersebut maka dapat dipahami bahwa materi pokok perlawanan yang dapat diajukan oleh terdakwa penasihat hukum telah ditentukan secara limitatif meliputi 3 hal, yaitu 1. Pengadilan tidak berwenang mengadili, yang kedua dakwaan tidak diterima, atau yang ketiga adalah dakwaan batal demi hukum. Di luar ketiga permasalahan tersebut bukanlah sebuah materi perlawanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 206 ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana. Majelis Hakim yang mulia, terdakwa dan tim penasihat hukum yang kami hormati, sebelum kami memberikan pendapat perlawanan terhadap materi perlawanan terdakwa, kami akan meluruskan terlebih dahulu bahwa berlakunya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang hukum acara pidana, KUHP tidak mengenal lagi atau tidak mengadopsi adanya eksepsi atau nota keberatan, melainkan perlawanan, sehingga advokat tidak cermat dalam mengajukan perlawanan dikarenakan advokat masih mengadopsi ketentuan dalam hukum acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 tentang hukum acara pidana. Sebagaimana kita tahu, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81 telah dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025. Sebelum kami menguraikan terlebih dahulu mengenai apakah surat dakwaan penuntut umum dapat dikarenakan cermat, tidak jelas, atau tidak lengkap, sehingga harus dinyatakan batal demi hukum atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima. Berdasarkan ketentuan hukum acara pidana dalam pasal 75 ayat 2 KUHP diatur mengenai syarat formil dan syarat material yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan, yaitu dalam pasal 75 ayat 2 KUHP Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 hukum acara pidana disebutkan bahwa surat dakwaan berisi tanggal penandatanganan, nama lengkap, tempat tanggal lahir, umur tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka.
Poin B, uraian cermat secara jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat pidana yang dilakukan. Selanjutnya, pasal undang-undang yang dilanggar dan tanda tangan penuntut umum. Dengan mempedomani ketentuan dalam pasal 75 ayat 2 KUHP dihubungkan dengan surat dakwaan penuntut umum, maka kami berpendapat bahwa surat dakwaan akuo telah memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam pasal 75 ayat 2 KUHP dimaksud. Karena sesungguhnya orang yang dihadapkan ke persidangan ini adalah terdakwa, dan terdakwa dengan tegas menggunakan identitasnya di hadapan persidangan ketua majelis hakim yang menanyakan ahli ikhwal identitas tersebut sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan. Fakta ini membuktikan bahwa surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat formil dalam ketentuan pasal 75 ayat 2 KUHP. Selanjutnya, apakah surat dakwaan penuntut umum telah memenuhi syarat material sebagaimana ditentukan dalam pasal 75 ayat 2 atau KUHP? Tidak. Maka untuk menjawab hal ini tentunya harus terlebih dahulu memiliki pengertian tentang apa yang dimaksud dengan syarat material dalam surat dakwaan. KUHP sendiri tidak mengatur secara terperinci tentang suatu uraian tindak pidana dalam surat dakwaan itu cermat, jelas, lengkap, karena dalam praktek peradilan digunakan beberapa pendapat ahli hukum atau doktrin untuk menyampaikan penjelasan hal ini dengan dimengungkapkan sebagai berikut. Selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya.